Serangan balik mematikan Gus Menteri kepada MUI. Gus Menteri tegaskan sertifikasi halal lembaga itu tak berlaku lagi setelah diambil alih Kementerian Agama. Berita yang membuat Majelis Ulama pasti sangat kecewa. Secara resmi, Menteri Agama Gus Saipul mengumumkan otoritas yang dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia sejak Maret ini diambil alih oleh Kementerian Agama. Lagian di MUI itu juga selama ini tuh ya suka bikin fatwa yang yang unik, yang lucu gitu. Sampai kemudian bikin stempel halal untuk kulkas, untuk lipstik, untuk baju, untuk kerudung, apa coba gitu. Itu kan udah mulai nggak waras gitu. Sertifikasi halal tidak hanya persoalan kepatuhan terhadap ajaran agama atau syariah compliance, melainkan lebih daripada itu, sertifikasi halal diharapkan menjadi added value bagi pelaku usaha untuk bangkit. Tanpa orang-orang NU, tanpa kiai atau tokoh-tokoh NU di MUI, maka mereka jadi nggak ada apa-apanya tuh. Nggak bisa ngaku-ngaku lagi, nggak bisa semena-mena lagi kemana-mana gitu. Nggak bisa bikin fatwa-fatwa yang harus diikuti oleh semua orang lagi. Karena apa? Karena nggak ada orang NU di sana. Gus Menteri Yakut Khalil Qomas, Menteri Presiden Jokowi yang satu ini memang selalu membuat mendidih darah Bani Kadrun, titisan kaum Khawarij, pembunuh Sayyidina Ali, yang kini telah bangkit lagi. Gebrakan-gebrakan Gus Menteri selalu membuat bangsa Indonesia kagum-kagum akan keberaniannya. Hal ini sangat penting, mengingat Indonesia sebagai bangsa yang plural akan keanekaragaman budaya dan agama, tidak lagi didominasi dan merasa dimiliki oleh satu kelompok saja, yang merasa paling benar dan menganggap dirinya paling suci dari kelompok yang lainnya. Satu lagi gebrakan Gus Menteri yang membuat kaum Khawarij, Bani Kadrun blingsatan dibuatnya. Aliran dana terbesar MUI yang kini dikuasai kaum Khawarij, Bani Kadrun itu. Oleh Gus Menteri diputus sumbernya dengan mengambil alih sertifikasi halal yang selama ini dipegang lembaga itu. Hal ini penting mengingat lembaga tersebut memang telah dikuasai dan dikendalikan oleh kelompok radikal dan intoleran kaum Khawarij, Bani Kadrun. Tentu saja hal ini sebagai upaya untuk mencegah semakin berkembang biaknya paham berbahaya Bani Kadrun tersebut, yang sudah nampak jati dirinya sebagai titisan kaum Khawarij pembunuh Sayyidina Ali. Dikuasainya Majelis Ulama oleh kaum radikal dan intoleran Bani Kadrun ini bukan suatu yang omong kosong belaka. Ulama-ulama moderat dalam tubuh MUI memang kalah suara dengan kelompok radikal yang ada di dalamnya. Hal ini pernah diungkapkan saat podcastnya Deddy Corbuzier oleh seorang Gus Muda dari NU yang menjadi salah satu pengurus MUI, di mana dia mengabarkan ketidakberdayaan mayoritas. Itu tergambarkan nyata di dalam lembaga tersebut. Saya di Majelis Ulama Indonesia, tetapi ketika saya mencontohkan bagaimana ketidakberdayaan mayoritas itu ada di Majelis Ulama Indonesia. Mayoritas yang duduk di sana adalah ulama yang moderat. Tapi kenapa MUI itu selalu dibajak oleh 1-2 orang yang intoleran? Salah satu yang mesti kita catat dan ingat sama-sama, dia pernah mengungkapkan satu kali lagi, bubarkan Indonesia. Bayangkan, di otak wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia pernah keluar kata-kata bubarkan Indonesia. Menurut penelitiannya, misalnya saya kutip dari penelitiannya Wahid Foundation, mengatakan bahwa aktor intoleransi salah satunya adalah MUI. Bukan karena MUI itu tidak moderat, mayoritasnya moderat, banyak profesor, doktor, tapi pertanyaannya kenapa suara MUI itu dibajak oleh 1-2 orang yang intoleran? Dan itu terjadi ya? Dan itu terjadi, dan itu di Majelis Ulama Indonesia. Oke. Karena kalau di NU itu kan jelas keilmuannya, kiai-kiainya bisa baca kitab, ada sanad-sanadnya, pernah ngaji di mana jelas gitu urutannya. Kalau di MUI nggak ada. Modal serban sama teriak-teriak udah selesai tuh, udah bisa jadi MUI. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak hanya otoritas labelisasi halal yang akan dicabut dari Majelis Ulama Indonesia, tetapi otoritas yang lain terkait dengan keulamaan, tokoh agama, khususnya agama Islam. Makanya kemudian saya menyarankan semuanya mundur aja deh dari MUI, biar isinya tersisa FPI HTI. Nanti ubah nama mereka menjadi Majelis Demo Indonesia. Demo lagi, ada korlap lagi, data mobil komando. Oleh karena MUI telah dikuasai dan dikendalikan kaum radikal Bani Kadrun, itulah penting bagi pemerintah untuk tidak membiarkan lembaga tersebut semakin berkuasa dan semena-mena.
Langkah jitu Kementerian Agama mengambil alih sertifikasi halal yang selama ini pegang MUI adalah langkah yang tepat untuk menyuntik mati secara perlahan-lahan lembaga itu yang selama ini memang sangat berkuasa karena mempunyai dana yang begitu besar dari sertifikasi halal tersebut. Selama ini MUI dengan label halalnya telah mendapatkan fulus yang begitu melimpah dan sedikitpun aliran dana tersebut tak pernah tersentuh oleh siapapun termasuk Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga masyarakat pun tidak pernah tahu kemana dan untuk apa aliran dana tersebut. Hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan tentu aliran dana tersebut digunakan untuk kepentingan kaum radikal dan intoleran itu untuk membiayai kepentingan mereka untuk melawan negara. Maka sudah sangat tepat gebrakan Gus Menteri yang berani mengambil alih sertifikasi halal tersebut dari tangan MUI. Akhirnya kita paham akan langkah yang sangat taktis dari pemerintah. Pemerintah tidak perlu mengotori tangannya untuk membubarkan lembaga tersebut untuk menghindari benturan-benturan yang tidak diinginkan. Namun dengan cara diputus sumber dana terbesarnya, maka lembaga yang sudah dikuasai Bani Kadrun Laknatullah itu akan tumbang dengan sendirinya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama perlu terus bertransformasi, mengingat sasaran jumlah pelaku usaha lebih dari 65,5 juta pelaku usaha. Para kelompok kadrun kebarat akan kecewa dengan keputusan ketegasan ini. Alih-alih akan melengsarkan Gus Yakut dari Menteri Agama. Alih-alih meminta Majelis Ulama Indonesia untuk membuat sebuah keputusan bahwa Gus Yakut melakukan penodaan agama, tapi bahkan sebaliknya Menteri Agama menggunduli peran dan otoritas Majelis Ulama Indonesia terkait dengan labelisasi halal. Yang terjadi gitu ya, MUI ini merasa lembaga tertinggi ormas di Indonesia, organisasi Islam yang paling tinggi, yang merasa punya hak untuk mengeluarkan fatwa. Seolah-olah semua fatwa-fatwanya ini harus dituruti oleh semua orang. Jadi sangat tepat sekali kalau menurut saya yang awam, Kiai Haji Miftahul Akhyar mundur aja dari MUI. Supaya apa? Supaya benar-benar yang bertanggung jawab terhadap apa yang akan diucapkan oleh Anwar Abbas dan kawan-kawannya itu atas nama MUI tanpa di sana ada orang-orang NU. Kan kalau kita baca surat terbukanya Buya Anwar Abbas itu saya sedih katanya beliau kan. Waduh, luar biasa. Iya, jadi kalau sudah bicara sedih itu kan artinya apa itu? Kita sudah bicara perasaan tuh kan. Jika dibaca menggunakan perasaan, memang begitu menyentuh hati. Namun bagi orang yang membacanya menggunakan akal yang waras, surat terbuka tersebut hanyalah sebuah lip sync yang dibuat supaya MUI tetap bisa menjadikan ulama NU sebagai maskot di MUI, namun tidak memiliki kuasa apapun sama sekali. Ya, hanya sebuah lip sync. Karena meskipun Ketua Umum MUI seorang Raisam PBNU dan di dalamnya juga terdapat beberapa ulama-ulama NU, namun pada kenyataannya fatwa ataupun statement yang dikeluarkan MUI selalu jauh dari pemikiran ulama-ulama moderat NU. Karena kalau di NU itu kan jelas keilmuannya, kiai-kiainya bisa baca kitab, ada sanad-sanadnya, pernah ngaji di mana jelas gitu urutannya. Kalau di MUI nggak ada. Modal serban sama teriak-teriak udah selesai tuh, udah bisa jadi MUI.